Gejolak ekonomi di tanah air yang diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak berpengaruh signifikan terhadap UKM. Apalagi jika distribusi bahan baku dari UKM bersumber dari masyarakat setempat. Naiknya harga dolar justru menguntungkan pelaku UKM, khususnya yang bergerak di bidang ekspor. Hal itu juga sempat terjadi saat krisis ekonomi global tahun 1998. Saat itu, para pelaku UMKM tetap bertahan, bahkan mampu menyumbangkan devisa dan menyerap tenaga kerja lokal. Ketika terjadi resesi atau krisis ekonomi saat ini, UKM dinilai sebagai penyelamat perekonomian nasional. Ya, bayangkan Indonesia itu kalau tidak ada UKM, itu apa yang akan terjadi? Seperti pengalaman kita tahun krisis 98-99. Kalau nggak ada UKM, ekonomi kita itu tumbuh negatif. Jadi UKM lah yang menyelamatkan. Nah, bahkan hasil studi berbagai pakar di dunia juga menyatakan bahwa ekonomi itu pasti akan bisa berkembang, bertahan kalau UKM itu bisa kita dorong ke depan. Karena UKM itu tidak tergantung pada apa namanya bantuan-bantuan dari luar. Mereka bisa eksis karena market yang ada di dalam negeri pun juga mereka bisa ikut. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki kepekaan untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha kecil di Bali yang tergantung dari sektor pariwisata. Salah satunya dalam pendampingan pendistribusian dan pemasaran produk. Selain itu, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk mengupayakan serapan APBN dan APBD di samping percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi. Hingga tahun ini, jumlah UKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebanyak 57,9 juta dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan pemasukan bagi negara. Sektor UKM juga menyerap sekitar 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97,3% dari jumlah lapangan kerja yang ada. Ari Wiratmaja dan Gung Krisna, Bali TV.